Mungkin banyak alasan kenapa dia tidak ingin bersama dengan Anda. Apakah sebuah perbedaan kecil dan dia mengakhirinya bahkan tidak ingin menikah dengan Anda? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wahyu Mirza. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya doakan hari ini yang menonton semoga mudah rezekinya, berkah umurnya, dan yang belum punya pasangan saya doakan semoga dapat pasangan yang sesuai dengan kriteria Anda. Masalah pasangan yang kriteria Anda ini yang harus Anda koreksi adalah apa yang mendasari Anda mencintai dia dan dia mencintai Anda dan pada akhirnya dia tidak ingin bersama dengan Anda. Ini yang harus kita selidiki, harus kita interogasi lebih jauh, lebih mendalam. Kenapa? Sia-sia dong Anda menjalani hubungan dengan dia, berbagai rasa, berbagai cinta, berbagai suka, berbagai duka, akhirnya Anda terabaikan, malah tersisihkan, dan Anda melihat dia bersanding dengan pasangan yang lain, bukan dengan Anda. Miris, sedih, iya, kecewa. Tapi harus Anda lakukan ini. Yang pertama, Anda harus melihat tingkat kejujuran dia. Tingkat kejujuran dia sejauh mana? Tingkat pendewasaan dia berpikir sejauh mana? Kalau Anda menemukan orang yang playing victim, manipulatif, lebih baik nggak usah. Nggak usah Anda lanjutkan lagi. Orang-orang seperti ini. Nyata-nyatanya nanti Anda yang kecewa, bersedih, sakit hati, ya karena akan pasti ujung-ujungnya ditinggalkan. Apalagi yang ingin saya katakan, kalau Anda mengetahui pasangan Anda itu sudah sering memarahi Anda dengan nada-nada yang lembut, ya, memarahi Anda dengan nada-nada yang lembutnya, lebih baik Anda tinggalkan. Ya, tidak ada romantisme dalam kehidupan Anda, malah dia yang menginginkan uang-uang Anda. Ketika Anda dekat dengan seseorang, dia selalu mengutarakan saya kekurangan uang, boleh pinjam dan sebagainya, lebih baik Anda tinggalkan walaupun Anda sudah mencintai dia. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya nanti Anda yang tersakiti. Ini jelas. Karena kenapa? Yang ingin saya katakan hari ini adalah ketika kita mencintai orang, ya, ketika kita mencintai pasangan kita, tapi kita tidak bisa menikahinya. Karena beberapa faktor yang ingin saya katakan di sini. Ini apakah perbedaan prinsip, perbedaan jalan pikir, banyak sekali perbedaan. Banyak sekali yang membuat Anda nanti logika, jangan mempertahankan cinta, tapi Anda harus mempertahankan melihat realita dan logika. Bahwa dia tidak tepat untuk aku. Dia tidak tepat untuk bersanding dengan aku. Dengan orang-orang tipikal seperti itu, ngapain menghabiskan waktu bersama dengan orang yang salah? Apalagi toh, ingin saya katakan, dia tidak pernah menghargai Anda. Ya. Seseorang yang tidak pernah menghargai Anda, dan Anda mempertahankan di samping Anda, itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup Anda. Ya, kita perlu dihormati, kita perlu dihargai. Walaupun dia memperkenalkan teman-temannya, ini pacar aku, ini pasangan aku, ya kan, aku hidup bersama dengannya dan bla bla bla, is okay. Silakan. Anda yang mencintai dan tapi lihat, ketika dia memperkenalkan tapi dia mengasingkan diri Anda, apakah Anda masih menyukai orang seperti itu? Apakah Anda masih mencintai orang seperti itu? Bukankah cinta, saling cinta akan membuat kita nyaman? Ya. Bukankah saling cinta, saling berbagi kasih
membuat kita nyaman, membuat kita terus memikirkan dia. Tetapi jika permasalahan yang timbul yang dia lakukan, apakah kita akan mempertahankan orang-orang seperti itu? Jelas, kita akan berpikir 2 kali, 4 kali untuk orang-orang seperti itu. Jelas, ingin saya katakan di sini adalah Anda harus lihat dulu, jujur pada diri sendiri, komunikasi dengan pasangan, menerima kenyataan bahwa apakah dia mencintai dengan sepenuh hati dia atau tidak. Nampak, jelas. Kita bisa utarakan dengan cara kita. Kalau kita akan lihat di saat dia bersama dengan kita, dia selalu sibuk dengan handphonenya. Ingat kata-kata saya, di saat dia bersama dengan kita, dia sangat sibuk dengan handphonenya. Apakah itu namanya cinta? Ya. Ketika kita mencintai seseorang, apakah kita akan berpikir, apakah aku akan menikahi dia? Ini kembali kepada kita. Jangan sampai kita melihat dia memperlakukan orang tua dia seperti itu, ya, kasar, ngomong kasar, ya, playing victim, seolah-olah dia yang benar, tapi Anda mempertahankannya. Ini logikanya bagaimana? Ini sejauh mana Anda berpikir kalau dia adalah orang yang tepat buat Anda? Makanya yang ingin saya katakan, ketika Anda mencintai seseorang, tapi tidak mungkin Anda bisa nikahi orang-orang seperti itu. Malah dia berpikir bahwa ini bukanlah orang yang tepat buat Anda. Ya, lebih parah lagi, dia tidak tepat buat Anda. Maka jangan pernah Anda melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Ya. Di saat Anda sangat mencintai, ini biasanya yang jatuh adalah perempuan. Karena perempuan sulit berpikir realita logika. Ya, secara psikologis dia diiming-iming dibuai oleh laki-laki yang seperti tadi yang saya sebutkan, playing fiktif, manipulatif, dan sebagainya, dan Anda mempertahankan orang-orang seperti itu. Anda harus melihat sendiri, ini akan menjadi sebuah kerugian buat Anda, dan Anda jangan pernah mempertahankan orang-orang seperti itu. Saya ingin membuat kalau ada kerah baju di depan saya bangunkan Anda. Come on. Anda melakukan kesalahan besar mempertahankan orang-orang seperti itu. Realitanya dia pernah berselingkuh berapa kali, ketahuan, tapi Anda memaafkan, dan Anda disakiti terus-menerus, dan Anda masih menerima orang seperti itu adalah sebuah kesalahan besar dalam hidup Anda. Kesalahan terbesar dalam hidup Anda adalah mempertahankan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang tidak bisa menghargai Anda, menghormati Anda, dan sebagainya, dan banyak yang lain. Tetapi Anda tetap mempertahankan orang-orang seperti itu adalah sebuah kesalahan. Orang-orang seperti apa yang harus kita pertahankan? Orang-orang seperti apa yang harus kita utarakan? Ini jangan sampai Anda terjerumus dengan orang-orang yang salah, terjerumus dengan opini yang salah, argumen yang salah, malah Anda berdebat. Ini saya katakan di sini, orang tua Anda melihat Anda, dia adalah jalan dengan lawan jenis yang lain, bermesraan. Yang melihat itu adalah orang tua Anda. Tapi ketika orang tua Anda mengatakan, aku melihat pasanganmu dengan orang lain, dan Anda tidak percaya. Padahal orang-orang yang sekeliling Anda tuh sudah melihat bahwa dia tidak cocok dengan Anda, tapi Anda mempertahankan. Sampai di sini sangat jelas.
Ketika kita mencintai seseorang, tetapi kita tetap mencintai dia, akan tetapi lebih baik kita melepaskan orang-orang seperti itu. Ketika mencintai tidak bisa kita miliki, tidak bisa kita nikahkan. Rugi banget. Terima kasih yang sudah menonton sejauh ini. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi buat kita bahwa menemukan pasangan itu adalah sesuai dengan kriteria kita, keinginan kita, dan sebagainya. Jangan sampai Anda terjerumus. Jangan sampai Anda tertipu dengan beberapa hal bahwa ini akan merugikan Anda juga dan orang lain dan orang sekitarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.